Yang udah malam loh, kamu nggak mau tidur? Tidur aja. Aku dongengin, aku ceritain. Aku ada sih, ada cerita. Aku habis kayak baca-baca gitu. Mau aku ceritain lagi nggak? Mau? Ya udah, aku ceritain. Tapi syaratnya kamu tutup mata, ngedengerin ya. Oke? Ya udah, tutup matanya. Kesian besok kamu aktivitas berat. Tidur sekarang ya. Oke, tutup matanya. Aku sambil kerja yang ya aku ceritain ke kamu deh. Em, jadi ceritanya gini yang di sebuah tempat anjay, enggak, di sebuah pantai hidup, bukan hidup sih, terdapat satu orang pemuda laki-laki yang terdampar. Dia terdampar, dan ketika dia terdampar, backstorynya ternyata dia habis perang dan dia seharusnya mati di tengah laut. Tapi karena nggak tahu, mungkin ada keajaiban, jadi dia selamat. Dia terdampar di pesisir pantai di sebuah pulau yang nggak ada orangnya, kayak sepi kosong gitu. Dia terdampar di situ. Awalnya di pesisir pantai itu dia kayak tutup mata karena dia nggak tahu kan apa yang terjadi gitu. Dia butuh nge-recall memorinya. Akhirnya dia bicara kayak, wah, akhirnya aku masih hidup. Tapi dia di pesisir pantai. Ketika dia di pesisir pantai itu, dia ngeliat ngeliat ke sekeliling kiri kanan pantai itu, dan benar-benar nggak ada orang, nggak ada kehidupan yang kelihatan di pesisir pantai itu. Akhirnya dia berusaha buat, ya karena posisinya itu udah sore dan udah mau malam, akhirnya dia berusaha buat ya ngebangun semacam bivak atau tempat tinggal buatan lah dari daun-daun yang ada. Ya untungnya dia bawa pisau karena kan tentara itu terdampar, ya jatuh lah istilahnya gitu, masih ada pegangan pisau doang. Gak gede pisaunya, pisau-pisau biasa lah buat ngelindungin diri dia. Ketika dia lagi bikin semacam bivak itu, dia motong-motong lah daun-daun yang ada, terus ya batang-batang pohon, ranting pohon yang gak terlalu gede dia potongin. Dia ngebangun semacam bivak gitu, kayak ya buat sementara lah, sampai kira-kira ada yang ngebantu dia. Ya walaupun dia tahu dia bakalan pasrah, dia bakalan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Tapi dia nggak menyerah, dia pengen tetap bertahan hidup. Akhirnya dia bikin, dan ya terbangunlah bivak gitu. Bivak seadanya. Akhirnya dia nyoba buat eh nyari api, karena dia butuh api buat penerangan kan udah mau malam. Dia nyoba buat api itu dari ranting pohon yang kering, yang ya dia punya teknik survival gitu, seorang tentara ini. Dibikinlah api, walaupun susah, emang agak susah ngebikin api cuma dari ranting pohon. Ya akhirnya dia memutuskan buat nyari batu. Dia pergilah agak ke dalam pulau itu, dia agak ke hutan, dan dia nemu batu yang kering.
dibawa dan ke pesisir lagi, ke bivaknya dia bangun api di situ. Nyobain buat bangun api emang agak susah, tapi dia tetap mau berusaha. Tentara ini keren. Hari udah mau malam. Ya, akhirnya apinya nyala. Dia nyalain api itu udah lumayan besar ya buat menghangatkan tubuh dia. Tapi di lain sisi dia lapar. Dia pengen makan. Akhirnya dia coba nyari-nyari makanan gitulah. Dengan modal pisau dan dia coba make obor buatan yang dipakai dari ranting pohon yang diambil, dia ke tengah pulau. Di sana dia tahu cuma punya pisau dan obor itu. Dia pengen makan dan sebenarnya dia mau makan daging. Akhirnya dia ngebuatlah sebuah trap di hutan itu, yang dimana di hutan itu adalah hutan alami dan dia emang sering ngedenger suara-suara kayak binatang di sekitaran pulau itu. Dan dia tahu kalau di pulau itu sepertinya ada binatang, tapi dia nggak tahu itu binatang buas atau enggak. Jadi dia bikinlah sebuah trap atau jebakan lah. Ketika dia bikin trap itu, iya ya, balik lagi dia tentara, dia jago banget bikin hal-hal berbau survival kayak gitu karena basicnya dia mungkin udah biasalah bertahan di alam gitu, udah sering latihan juga. Dia bikin semacam tempat lubang, di mana lubang itu dipasangin ranting pohon tapi yang tajam-tajam ditaruh di tanah itu. Dan ditutupin sama daun-daun kering yang udah jatuh dari pohonnya, ditaruh dan dia berdoa, semoga aku masih bisa hidup besok. Karena aku berharap dari trap ini aku bikin ya semacam hewan lah masuk ke sana. Dia bikin trap itu ya walaupun dia udah tahu dia bakalan mati kalau nggak dinyelamatin, tapi dia tetap berdoa gitu ke kepercayaannya dia. Tapi dia mikir juga, ya orang tentara juga kan berpikir kalau trapnya cuma satu kayaknya kemungkinannya kecil. Jadi dia bikin lagi lah trap. Ada sekitar 5 perangkap yang dibikin, trap yang dibikin, dan lima-limanya itu kurang lebih sama bentukannya. Cuman posisinya agak jauh, jadi dia ya berusaha lah buat bertahan hidup. Ya kira-kira adalah ntar paginya atau besok siangnya ada hewan lah masuk ke situ. Jadi buat sementara malam ini ya dia makan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi vegetarian. Iya, kasihan banget. Terus dia akhirnya baliklah ke bivaknya. Gue tuh batuk ya, kebanyakan ngerokok. Terus dia balik ke bivaknya, dia tiduran di sana. Ya nggak ada HP, nggak ada apapun di situ karena dia seorang tentara. Ya karena tentara itu kesannya harus mau bertahan hidup, jadi dia mau nggak mau harus bisa bertahan hidup di situ. Dia tidur sambil ngelihat atap bivaknya yang ada daun. Ya sebelum tidur dia berdoa lagi. Semoga ada sesuatu lah besok yang bisa nyelamatin dia. Tapi ketika dia mau tidur, dia gelisah. Dia ngerasa sendiri, menyendiri di pulau itu, nggak ada orang.
Gak ada siapa-siapa juga. Ya dia memutuskan gak jadi tidur. Dia ke pesisir lagi, kayak nyuci bajunya, terus ngeringin. Ya dia nggak pakai baju, cuma pakai celana doang. Terus dia ngelihat langit, karena di langit itu dia lebih ngerasa tenang, nyaman gitu. Ngelihat langit lah dia. Dia berharap kayak semoga bisa tetap hidup, bertahan hidup di hutan pulau itu sendiri, nggak ada temen, nggak ada yang diajak ngobrol. Dia cuma ngomong-ngomong sendiri, ngobrol sendiri gitu. Kayak coba dulu dia nggak jadi tentara, dia begini-begini, tapi takdir udah berkata lain. Akhirnya dia tetap hidup walaupun sepertinya mulai sengsara di hari pertama. Akhirnya dia tidurlah, ketiduran di pohon. Dia bangun pagi, dia lupa kalau sebenarnya dia harusnya tidurnya di bivak itu, tapi nggak apa-apa, namanya ketiduran kan. Akhirnya dia kedengaran suara perutnya, dia lapar. Dia lapar gimana ya? Ya tau lah yang kalau lapar itu gimana. Dia pergi lagi ke tengah hutan. Di hutan itu dia ngecek trapnya. Dan betapa bahagianya dia, saking bahagianya dia teriak karena di situ, di trap itu ada hewan. Penasaran kan hewannya apa? Iya, hewannya itu semacam, gimana ngomongnya ya? Berkaki empat. Tebak. Iya, salah. Iya, hewan yang masuk ke sana itu adalah kelinci. Iya, kelinci. Binatang yang lucu. Tapi gimana lagi? Dia butuh makan. Di hari pertama akhirnya dia dapat kelinci. Dia bawa kelinci itu ke bivak. Dia dapat satu kelinci doang dari 5 trap itu, cuma ada satu. Dibawa ke bivak dan dia nyalain api lagi. Walaupun agak lama, akhirnya nyala apinya. Dengan seadanya dia bungkus kelinci itu. Tapi sebelum ngebungkus dia kulitin dulu, dia bersihin dulu ke pantai. Akhirnya dia tutupin pakai daun dan dia bakar. Betapa senangnya dia karena dia dapat makanan hari itu. Ya dia kayak ngebakar kelinci itu dan dia pengen makan bener-bener enak. Akhirnya dia pergi lagi ke tengah hutan. Dia mau nyari air tawar, bukan air laut, karena air laut itu asin. Dia nggak suka air laut. Dia pergi ke tengah hutan. Dia ngedengar di situ ada suara sungai, semacam sungai alami. Iya, sungai alami. Ada suara percikan air. Dia datengin. Dia seneng nemu sungai itu dan dia minum di situ sambil berenang. Dan ya, salahnya dia nggak punya botol. Bingung cara bawa airnya ke bivaknya. Akhirnya dia balik lagi ke bivak, ambil bajunya sambil diputerin lah kelincinya itu dibakar. Dia ambil baju dan dia naruh airnya di baju itu. Ya walaupun tumpah-tumpah, akhirnya dia taruh air itu seadanya. Dia nungguin kelinci itu. Dan ketika kelinci itu sudah matang, ya kelincinya udah matang, dia makan. Dia minum dulu, makan, seneng banget dia. Dia habisin kelincinya.
tulang-tulangnya juga sampai habis. Dia makan kurang lebih 1 jam. Karena dia kenyang, dia tidur lagi. Ya, yeah. Karena dia terdampar kesepian, dia tidur. Terus ketika dia tidur, dia bermimpi. Di mimpi itu dia nemu sebuah kapal yang nyelamatin dia. Dan kapal itu adalah teman-temannya, dan teman-temannya itu kayak appreciate dia karena udah bertahan lama di situ, tapi ternyata itu cuman mimpi. Akhirnya dibangun, dia cuma ngeliat pantai lagi, ya membosankan pantai. Terus dia ya dia mulai stres karena nggak ada orang di situ. Dia stres dan dia berusaha kayak ngasih tanda ada pohon di situ. Dia kasih garis satu pakai pisaunya, menunjukkan itu hari pertama udah lewat. Dia mulai kayak ngebersihin bivaknya karena banyak kotoran-kotoran pasir pantai. Dibersihin. Lalu dia duduk lagi di bivak. Karena tentara ini adalah tentara yang benar-benar imajinasinya kuat. Jadi dia mencoba menggambar di pasir. Ya, dia menggambar di pasir, kurang lebih gambaran pulau yang sekarang dia tempatin. Terus ada pantainya. Di sana ada gambar orang dan itu gambar dia. Di pulau itu sebenarnya ada binatang buas. Dia beberapa kali saat ngegambar itu kayak ada suara semacam harimau mengaum. Tapi dia berusaha positive thinking karena kalau semakin dipikirin bakalan kejadian beneran. Tapi dia berusaha buat kayak positif aja. Gak ada. Dia ngelanjutin ngegambar di pasir pantai itu. Hari mulai sore. Ya, hari pertama udah terlewatkan. Dan dia kayak biasa lagi ngebangun, bukan ngebangun, ngehidupin api perapian. Terus ketika dia ngidupin api, dia nangis. Iya, dia nangis karena ya yang kita tahu orang sendiri menyendiri kayak gitu kan stres. Dia nangis. Kayak dia keinget keluarganya, dia ngegambarin his family. Ngegambar. Gambarnya nggak berbentuk realistis banget, tapi setidaknya dia ngegambar kayak ngingetin dia sama keluarganya. Dia makin tenang. Dia cuman ditemenin suara pantai, suara api, ya kadang-kadang ada suara singa ataupun harimau. Dia nggak tahu. Itu doang yang nemenin dia di bivak seadanya itu. Ketika dia bikin, ya dia kecapean, dia tidur. Habis ngegambar itu, tidurlah dia. Bangun pagi, dia kelaparan. Akhirnya dia makanin daun-daun aja. Cuman pas dia lagi makanin daun, dia itu nggak nyadar di pesisir sana ada orang tergeletak. Kurang lebih sama kayak dia pertama kali ada di pulau itu. Dia ngeliat dari jauh. Dia cuma ngeliatin. Dia kayak ngocek-ngocek matanya, ah ini mimpi paling. Tapi enggak. Dia cubit-cubitin terus badannya dan dia ngerasa itu mimpi. Padahal sebenarnya enggak, itu orang beneran. Penasaran kan? Didatengin lah orang yang terdampar di pesisir itu.
Ya dia pakai baju dan dia tentunya nggak bawa pisau karena dia takut. Dia jaga diri. Dia deketin orang itu, semakin deket dia semakin tahu ini orang bukan cowok, ini orang cewek karena rambutnya panjang. Didatengin lah orang itu. Orang itu nggak sadarkan diri karena dia tergeletak. Dia pas ngeliat, dia kesal dan dia mau ngebunuh orang itu pakai pisau. Karena dia tahu seragam yang dipakai si cewek ini adalah musuhnya dia. Jadi mereka angkatan laut dan mereka berperang dan mungkin kapal mereka itu hancur. Jadi satu-satu orang di kapal itu mungkin hilang dan mereka dua-duanya orangnya ke sini, ke pulau itu. Karena dia jahat, akhirnya dia pengen ngebunuh. Tapi di lain sisi kayak entah apa yang ngebuat dia jadi kayak gak jadi ngebunuh. Akhirnya ditarik lah orang itu. Karena dia gak sadarkan diri, akhirnya digendong ke bivaknya dia. Dia takut kalau orang ini bakalan ngebunuh dia. Jadi dia ngecek-ngecek setiap baju seragam yang dipakai, takutnya ada senjata, tapi nggak ada apa-apa, aman. Dia cuma pakai seragam biasa dan cuman ada botol yang isinya air. Dan saat dia minum, wah, enak banget. Dia habisin minuman si cewek itu. Kurang ajar banget. Akhirnya dia nungguin si cewek ini buat bangun si musuh tentara cewek, si cowok ini. Dia ngerasa kayak apa sih ini orang, kayak harusnya gue bunuh ya, tapi jangan deh. Pikiran dia jahat kadang muncul, pikiran baik dia juga kadang muncul. Dia bingung pengen ngebunuh apa enggak. Karena dia ngerasa ya udahlah biarin aja. Dia nungguin sambil dia ngegambar. Gambaran yang dia gambar ya gambaran dia sama si cewek itu. Dia ngegambar dirinya lagi ngeliatin si cewek yang belum sadarkan diri. Akhirnya karena dia lapar, dia makan daun lagi. Karena dia bikin trap itu lumayan capek, dia makan dulu buat ngeganjel perutnya. Ya makan daun-daun sekitaran di sana. Dia nungguin berjam-jam si cewek ini gak bangun-bangun. Dia ngecek nadinya, dia ngecek oksigen yang ada, dia bisa nafas atau enggak, keluar karbon dioksida enggak. Ternyata keluar, masih sadar lah, tapi belum sadar, masih hidup tapi belum sadar gitu ya. Akhirnya ya udah, dia tersadarkan si cewek itu. Beberapa lama setelahnya dia buka mata dan si cowok cuma ngeliat. Si ceweknya panik, kaget karena dia ngeliat si cowoknya itu nggak pakai baju. Dia ngiranya si cewek ini kayak bakal diapa-apain gitu. Kayak si cewek bilang, kamu mau ngapain? Si cowoknya bilang gak ngapa-ngapain. Terus si ceweknya ngeliat celana si cowok dan si cewek itu tahu. Dan si cewek langsung masang posisi mau ngelawan si cowok ini. Si cowok langsung bingung. Akhirnya si cowoknya bangun, mereka sama-sama berdiri, mereka lihat-lihatan cukup lama, 4 menit mereka lihat-lihatan. Tapi bedanya si cowok bingung, si cewek juga sebenarnya bingung. Si cowok juga udah make pisau, dia udah siap. Si cowok bilang gini, udah kita damai aja, kita sama-sama terdampar. Mereka ngobrol lah. Akhirnya si cewek ngerasa baik, kayaknya nih cowok baik. Akhirnya mereka duduk, mereka ngobrol. Ini perang antara negara, apa ya aku bilangnya ya,
Amerika ngelawan Rusia. Amerika itu si cowoknya Amerika, si ceweknya Rusia. Tapi mereka ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Jadi mereka tahu lah bahasa internasional mereka bahasa Inggris gitu. Jadi mereka bisa ngobrol. Walaupun si ceweknya nggak terlalu jago bahasa Inggris, tapi setidaknya si cowoknya ngerti. Mereka ngobrol lah. Bla 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 bla. Mereka cerita kayak gimana sih hancurnya gitu. Terus si cowok nyeritain kalau dia hancur kapal yang dia sama teman-temannya itu hancur karena ditembak kapal Rusia, dan si cewek juga bilang kapalnya hancur karena ditembak kapal Amerika. Mereka ngobrol, squad mereka itu ada berapa. Kalau dari Rusia katanya ada 55. Kalau si cowok itu ada sekitar 70. Dan dia hancur kapalnya dan dia terdampar. Mereka berdua terdampar di sini. Mereka ngobrol, dan ketika mereka ngobrol si ceweknya tiba-tiba suara perutnya bunyi gitu. Si cowoknya nanya, "Kamu lapar?" Terus si ceweknya bilang, "Iya, cuma ngangguk doang." "Iya, ngangguk." Kesian banget. Akhirnya mereka bilang, eh "Kita damai aja ya." "Ya udah, iya," gitu. Mereka damai. Si cowok bilang, "Ya udah, ayo kita bikin trap, kita cari makanan." Gitu. Oh, si ceweknya mengiyakan. Akhirnya ya udah. Mereka pergi ke tengah hutan, di sana bikin trap. Si cowok bikin trap biasa kayak yang dilobangin terus ada tajam-tajamannya. Sementara si cewek bikin trapnya lebih jago. Dia bikin trapnya itu gede. Jadi dia pakai semacam serat dari pohon ditarik, diikat di pohon satu ke pohon sana. Terus eh seratnya itu tipis tapi kuat. Jadi ada beberapa pohon diiketin. Kalau misalnya ada mangsa itu bisa banyak. Jadi dia ngebuat lubang juga tapi lebih gede. Trapnya cuma satu hitungannya. Dan si cowok cuma ngeliat doang. "Kamu jago juga ya bikin trap ya, orang Rusia," gitu. Terus orang Rusianya bilang, si cewek ini bilang, "Ya nggak jago lah, bisa," gitu. Akhirnya mereka buat. Terus si cewek ini nyeletuk kayak ngebercandain. Orang Amerika makanya kalah sama Rusia, nggak bisa bikin gitu. Terus mereka berdua ketawa gitu. Kayak si cowok itu yang awalnya stres hari pertama itu jadi lebih seneng aja gitu, ada temen ngobrol. Cewek lagi. Seneng banget tuh. Akhirnya si cowok udah nggak usah pakai trap yang itu, pakai trap ini aja, bantu aku gitu. Terus si cowok ngebantu kayak gini-gini, dan si cewek minta, "Pisaunya bawa sini dong." Si cowok nggak mau kan, takutnya kenapa-napa walaupun udah damai gitu. Akhirnya si cowok didatengin, dan si cowok ngejaga diri, jangan deket-deket, jangan pakai pisau ini. Terus akhirnya mereka berantem. Ya, si cewek langsung narik tangan si cowok jatuh karena nggak kuat, ceweknya lebih jago. Akhirnya pisaunya diambil. Dia udah takut bakalan ditusuk, tapi enggak. Si cewek fokus ngebangun trapnya. Si cowok bingung. Wah, kayaknya ini orang beneran baik gitu. Akhirnya si cewek ngebuat semacam trap yang dimana trap itu beneran bagus. Itu bisa nangkep banyak binatang lah gitu. Akhirnya setelah trapnya selesai, pisaunya dikembaliin lagi nih ke orang Amerika itu. Si cowok ini dapat pisaunya dan naruh pisaunya di celana. Akhirnya mereka balik lagi ke bivak. Si cewek bilang, "Ini bivaknya nggak bener, kurang gede, nggak cukup buat kita berdua. Bikin ulang aja," gitu. Si cowok mengiyakan lah gitu. Kayak bikin aja gitu bivak. Dia bikin bivak, mereka bikin bivak. Dikasih tahu caranya, minjem pisau lagi, ya langsung dikasih aja sama si cowoknya karena tahu si ceweknya ini baik gitu. Bangunlah bivak yang agak besar gitu. Dan bivaknya jadi. Hari mulai malam. Iya, hari mulai mau malam. Udah sore lah, OTW ke malam. Ini hari kedua. Mereka bikin api, mau bikin perapian. Dan si cewek bingung. Si cowok kok pakai itu? Gak kayak gitu caranya, kita harus cari batu yang besar biar cepat gitu. Akhirnya cari batu besar, beneran. Cepet gitu, bikin apinya muncul langsung. Kalau sama si cewek ini. Akhirnya mereka bikin perapian itu. Dan mereka ngobrol lagi.
Tuh kan kerjaan aku sampai lupa, ya udahlah aku nyeritain lagi. Si cewek ngebangun bivak itu kayak bagus gitu, kayak si cowok nanya, "Kok kamu bisa jago gitu, emang tingkatan kamu di tentara Rusia itu jadi apa gitu?" Terus si cewek Rusia ini bilang kayak, dijelasin lah secara detail, aku ini sebenarnya bagian atasan lah dari suatu kapal di Rusia. Dia nggak mau nyebutin nama kapalnya. Akhirnya dijelasin juga kalau dia itu sebenarnya bukan bagian ngurus senjata, dia lebih ke bagian medkit. Itu semacam dokter, tapi dia harus punya teknik survival yang hebat juga lah gitu. Si cowok juga ngejelasin, tapi si cowok itu bagian bawah lah, bukan bagian atas gitu. Oh, terus ditanya lagi si cewek ini gimana, kayak di Rusia itu kenapa kok bisa nyerang Amerika, Amerika padahal nggak salah apa-apa. Dan mereka ngobrol, semakin lama obrolan mereka makin intens antara tentara si cewek dan cowok ini. Si cowok nanya kayak, kan mereka sempat ketawa-ketawa kayak, kamu udah punya pacar belum, udah punya pasangan belum? Terus si ceweknya bilang kayak, complicated sih, aku sebenarnya udah punya cowok, tapi kayak ya si cewek ini bilang kayak, cuman cowok aku udah meninggal lah di medan perang gitu. Cowoknya tentara juga. Ditanya balik, kamu emang udah punya cewek, cewek kamu gimana sekarang, dia pasti sedih ya, gitu-gitu. Terus si cowok ini bilang kayak, enggak, aku enggak punya cewek, aku jomblo udah dari lama gitu. Dia ngobrol banyak, ngobrolin juga tentang gimana keluarga, gitu-gitu. Mereka mulai intens. Mereka kayak ketawa-ketawa. Hari udah malam, mereka makan daun lagi. Karena mereka tahu trap itu tuh bakalan ada mangsanya itu ya, maksudnya ada hewannya itu ya pas pagi gitu. Pas kalau jam-jam segini kayaknya nggak ada. Kira mereka makan, seadanya makan daun. Ya udah mereka tidur di bivak. Mereka sebelahan. Si cowok tidur ngadep ke kanan, si cewek ngadep ke kiri. Iya, mereka satu bivak. Tapi entah kenapa si cewek tiba-tiba kayak ngerasa nyaman sama si tentara cowok ini. Padahal mereka sebenarnya musuh. Akhirnya kayak si cewek tiba-tiba sedih. Dia nangis. Si tentara cowok ini bingung. Kenapa nangis? Kenapa sedih? Kayak, can you hug me? Si cewek bilang gitu. Terus si cowoknya akhirnya meluk lah tentara si cewek ini. Kayak, ya aku, I can hug you, but ya just hug. Akhirnya mereka pelukan. Ya sesedih itu perang. Mereka pelukan dan akhirnya mereka ya ngelakuin hal seperti itu. Dan mereka udah ngelakuin itu, mereka capek tidur. Paginya si cowok kebangun dan si cewek udah bangun aja gitu kayak, good morning, kata si cowok. Dan mereka ciuman lagi, mereka kissing. Ya mereka ngelakuin itu lagi pagi-paginya. Aneh kan? Ya begitulah. Kayak si cowok ngerasa dia udah lama ngejomblo, tapi semakin lama dia beberapa jam itu kayak dia ngerasa kayaknya ini deh orang yang aku benar-benar suka, walaupun itu musuh aku sebenarnya gitu.
Si cewek akhirnya pergi ke tengah hutan sama si cowok ke tengah hutan juga. Cuman si ceweknya duluan, tapi dari belakang si cowok ini kayak ngerasa dia cuman ngeliat cewek doang, tapi dia ngerasa kayak itu dunianya tuh ada di depan dia gitu. Kayak wah, pikirannya tuh kayak cerah aja gitu. Akhirnya pas jalan, tapi selama jalan si cowok itu nggak fokus, akhirnya dia jatuh. Terus si ceweknya ngedatengin, hey are you okay gitu, kata si ceweknya. Terus si cowoknya bilang, ya ya I'm fine, I'm good gitu, I'm okay. Akhirnya si cowoknya dibantu berdiri, terus si cowoknya kissing lagi sama ceweknya. Dan si ceweknya ya tetap ngelakuin juga gitu, karena mereka sama-sama suka mungkin, karena nggak ada orang lagi di situ, bener-bener cinta tanpa ada yang mengetahui gitu, cuman dia, mereka, dan Tuhan yang tahu. Abis kissing mereka nemu ada binatang. Di situ ada banyak binatang yang ketangkep sama buatan trapnya si cewek ini. Si cewek ini kayak ngerasa seneng, peluk lagi. Dan di situ ada babi hutan, ada kelinci, ada banyak deh pokoknya. Kayak sekitar 6 binatang. Dan mereka nggak bawa semuanya. Si cowok bawa babi hutan, si cewek juga bawa babi hutan, si balik lagi ke bivak bawa lagi gitu. Dan mereka makan besar. Mereka akhirnya si cewek bilang kayak aku aja yang bakar, kamu bawa ini aja cari minum. Ya udah, karena si cowok tahu kan tempat minuman di mana, akhirnya dia minjem botol si ceweknya. Terus mereka ciuman lagi, pergi lagi si cowoknya. Si cowoknya dapat minuman, diminum, dan di sana dia dengar lagi ada suara kayak aneh, suara ngaung gitu. Dia akhirnya buru-buru dia penuhin botolnya si cewek itu. Akhirnya dia dateng, dan betapa anehnya si cowok ini pas dia jalan ke bivak, dia mikir kayak sebelum aku mati kayaknya aku harus sama si cewek ini deh, aku harus jadi bagian hidup dia deh, karena aku tahu juga kayak nggak bakal ada bantuan gitu. Akhirnya dia datengin si cowok, dateng, dan dia naruh botolnya di bivak. Si ceweknya lagi bakar-bakar, hey you back gitu. Terus si cowok cuma ngeliat si cewek lagi bakar-bakar, bingung, why you looking at me like that. Kayak si ceweknya bingung kenapa diliatin kayak gitu. Terus si cowoknya bilang, no it's okay, aku mau confess, aku mau bilang sesuatu. Terus karena si cowok ini udah lama ya dia ngebunuh banyak orang, tapi dia nggak tahu cara nembak cewek gitu. Nembak orang bisa gitu sampai mati, tapi nembak cewek itu nggak bisa. Dia mau nembak si cewek ini kayak, kamu mau nggak jadi pacar aku gitu. Terus si ceweknya cuman ketawa doang, ngetawain si cowoknya betapa polosnya gitu. Terus si ceweknya bilang kayak bercandain, nggak mau kita musuhan gitu. Terus kayak si ceweknya coba ketawa, akhirnya dia bilang, iya aku mau, come here. Ya akhirnya mereka gituan lagi. Mereka kissing dulu, dan ya udah. Habis itu mereka masak. Kayak si cowok ini clingy banget, dia melukin si ceweknya kayak lagi ngebakar, diciumin, dipeluk. Kayak gimana sih orang udah lama ngejomblo terus sekalinya dapet cewek kayak gitu. Ya gitu deh yang kau pikir. Yang yang ya tidur. Ya udah nggak apa-apa, kayak aku lanjutin. Terus si ceweknya ini kayak meluk aja gitu, tiba-tiba kayak I love you. Terus si cowok bilang I love you too. Udah, mereka bakar, makanan udah selesai,
Mereka sebenarnya cuma masak satu babi hutan sama satu kelinci karena mereka tahu itu nggak bakal habis. Jadi mereka masak secukupnya. Mereka makan, ketawa-ketawa, ngobrol, ya selayaknya dua orang yang baru menemukan cinta setelah mereka melawan kerasnya perang gitu. Uh. Akhirnya mereka makan, mereka ciuman lagi, mereka pelukan, ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba si cowok nyeletuk kayak, kita bisa ngobrolin tentang masa depan gak sih? Terus si cewek bilang, oh sure, why not? Apa yang pengen kamu ngobrolin gitu? Aku pengen gini-gini. Akhirnya si cowok ngejelasin kalau misalnya habis mereka setelah selesai dari pulau ini, misalnya mereka selamat, si cowok pengen berhenti jadi tentara. Dia nggak mau lagi jadi tentara karena sekejam itu dunia perang gitu. Si cewek bilang, yeah it's okay. How about you? Si cowok nanya. Terus si cewek bilang, enggak, aku tetap bakal jadi tentara lagi gitu. Ya walaupun kamu pacar aku tapi aku tetap jadi tentara. Akhirnya si cowok marah. Kayak, aku nggak mau jadi tentara. Kamu jadi tentara, aku nggak mau. Aku nggak mau jadi tentara, kamu nggak boleh jadi tentara gitu. Why? Why babe gitu kata si ceweknya. Terus si cowoknya bilang, aku nggak mau bakal kejadian kayak gini lagi. Kamu nggak boleh jadi tentara. Sini aja ke negara aku. Kamu pindah warga negara gitu. Kayak aku bakal mencintai kamu lah habis dari tempat ini gitu. Kalau kita selamat gitu. Terus si cewek bilang, aku nggak mau. Aku masih butuh waktu buat ngebanggain negara aku gitu. Si cowok marah kayak, kamu nggak perlu ngebanggain negara kamu lagi, kamu udah cukup, kamu udah kayak gini, kamu pergi dari negara kamu, kita bikin hidup baru yang damai, kita mulai hubungan dan kita menemukan hal yang damai gitu. Kita pindah ke Amerika aja kata si cowok gitu. Si ceweknya cuma diem kayak, tiba-tiba dia meluk si cowoknya. Oke, aku bakal ngelakuin itu kalau kita udah selamat dari sini. Dan akhirnya si cowok itu pergi ke tengah hutan sama si cewek. Mereka kayak jalan aja berdua gitu, kayak ngedate di tengah hutan gitu. Ngedate di tengah hutan dan mereka pegangan tangan. It's so romantic. Ya kayak seromantis itu gitu. Mereka tahu mereka cuma berdua. Ya dunia milik mereka berdua lah di pulau itu. Gak ada orang. Paling cuma suara binatang-binatang doang. Sama suara hutan. Mereka ngobrol kayak, aku jadi keinget sama cowok aku yang dulu kata si cewek ini. No it's okay kata si cowok. Kayak, kamu bisa pelan-pelan kok ngelupain dia, gak harus ngelupainnya secara langsung gitu kata si cowok tentara Amerika ini. Si cowok Amerika ini pegangan tangan terus sama si ceweknya karena tahu lah dari cerita ini kayak si cowok Amerika ini benar-benar sayang banget sama si cewek Rusia ini. Mereka kayak pelukan sambil jalan, terus kayak cium-ciuman, kayak meluk lagi, pegangan tangan, kayak hal yang romantis lah untuk dua orang yang benar-benar gak tahu mereka bisa hidup gak kira-kira dalam waktu yang lama di tempat itu. Berhari-hari mereka kayak gitu terus nyari makan, minum, makan, minum, makan, minum, ngebuat SOS semacam tanda buat minta tolong lah gitu, siapa tahu ada pesawat atau helikopter atau kapal lewat gitu. Hingga setelah mereka sebulan di sana, ada kapal, tapi jauh banget.
Mereka nggak punya teropong. Mereka cuma bisa teriak kayak teriak aja gitu. Kapalnya jauh. Kayak mereka pakai daun yang besar juga ngelambain gitu, gak dinotis sama kapalnya, kapalnya pergi. Pergi gitu aja. Mereka sedih. Tapi mereka saling nguatin satu sama lain. Kayak mereka pelukan. Kayak mereka nangis bareng. Kayak bener-bener bareng nangisnya. Kayak mereka sedih. Mereka pengen nemuin kehidupan lain gitu. Walaupun mereka ya berdua, mereka seneng gitu. Kayak ya kayak gitu. Mereka seneng banget bisa ketemu satu sama lain. Walaupun mereka awalnya musuh. Akhirnya mereka dipersatukan oleh pulau. Ya. Akhirnya mereka ngejalanin hari lagi kayak biasa gitu. Kayak mereka makan. Hingga 1 bulan 1 minggu setelahnya mereka di pulau itu, mereka lagi ke tengah hutan. Dan di sana mereka ngeliat sebuah harimau. Bukan sebuah sih, seekor harimau dari jauh. Si cowok nenangin si cewek dan si cewek juga ngerasa takut gitu. Baru kali itu si cewek ngerasa takut. Kayak pelan-pelan mereka mundur, mundur, mundur dan pergi dari hutan itu. Mereka ke pesisir lagi. Mereka ke bivak, mereka keringetan, deg-degan gitu kayak mereka ketawa-ketawa, kayak seneng satu sama lain, saling nguatin di pulau itu. Hingga suatu malam di 1 bulan 2 minggu mereka di pulau itu, si cewek tidur. Iya, si cowok nggak bisa tidur dan akhirnya si cewek tidur duluan. Si cowok ngegambar di pasir pantai, ngegambarin hubungan mereka di sebuah tempat taman di kota. Mereka nikah, mereka ngebangun sebuah tempat, ya. Ya nggak mau tidur ya. Ya udah nggak apa-apa, aku lanjutin deh. Dan akhirnya mereka kayak ngerasa hubungan ini tuh udah tingkatan mereka saling mencintai lah. Paginya mereka bangun dan di situ si cowok ngajarin si ceweknya ngegambar. Gini loh cara ngegambar gitu. Karena imajinasi si cowok ini kuat, dia bisa ngegambar dan si cewek diajarin ngegambar walaupun gambar ceweknya tuh jelek. Dan akhirnya dia ngerasa kayak it's okay lah gambar jelek gitu, bisa ditingkatin gitu jadi lebih bagus gitu. Mereka belajar ngegambar. Karena mereka tahu semakin lama mereka di situ dan mereka nggak ngasah ilmu, akhirnya mereka coba berdiskusi lah tentang apa yang masih mereka ingat gitu, apa yang masih mereka tahu gitu tentang buku, tentang film. Mereka ngobrol. Kalau di Rusia itu begini-begini, kalau di Rusia itu begini-begini. Si cowok Amerika juga cerita kalau di Amerika begini-begini. Wah seru. Kalau di Amerika itu ada film Titanic. Si cewek ngedengerin ceritanya si cowok gitu. Aku begini-begini. Terus kayak mereka pelukan. Si cowok meluk si cewek dari belakang terus nyeritain kayak film Titanic itu kayak gini-gini gitu. Akhirnya mereka ngejalanin hal itu kayak seneng. Mereka kayak udah nggak peduli mereka itu ada di mana. Mereka sharing-sharing, saling bercerita tentang hal ini, tentang hal itu.
Hingga suatu malam, si cewek nangis tiba-tiba. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku mulai jenuh. Kayak si cowok nguatin, kenapa jenuh? Kamu masih ada aku. Ya walaupun sebenarnya kita nggak tahu sampai kapan kita di sini. Gak apa-apa, kita setidaknya sebelum kita mati, kita pernah tahu apa itu rasanya cinta, saling mencintai. Si cowok tiba-tiba bijak. Si cewek kayak, ya, I know, tapi kita nggak bisa selamanya kayak gini. Si cowok si cowok cuma sedih, si cewek tiba-tiba nangis banget. Si cowok akhirnya ikutan nangis, mereka nangis bareng. Mereka pelukan, kayak si cewek nanya apa sih artinya cinta sambil dia nangis. Kayak cinta itu ya kayak gini, kita saling memiliki walaupun dunia nggak tahu kalau kita itu saling cinta. Mereka juga kayak saling nguatin lah. Si cewek, udah kamu nggak usah nangis, aku aja. Si cowok bilang enggak apa-apa, aku juga ikut nangis gitu, kita sama-sama cinta lah. Aku udah nggak peduli kamu mau musuh aku, kamu mau ngebunuh aku, setidaknya aku udah pernah tahu kalau cinta itu ada. Kamu yang ngebuat aku tahu artinya cinta. Si cewek nangis, nangis banget. Aku punya rahasia besar, kata si cewek. Si cowok nanya, rahasia besar kayak gimana? Jadi kalau semisalnya kita sambil nangis, dia cerita. Kalau semisalnya kita terdampar dengan musuh, pilihannya ada dua. Lebih baik kita yang mati atau kita yang ngebunuh mereka. Tapi dia ngerasa bersalah sama negaranya karena dia ngebiarin musuhnya, yaitu si cowok itu, buat tetap hidup bareng dia. Bahkan mereka saling mencintai gitu. Si cewek bilang kayak, waktu pertama kali kamu ngasih pisau ke aku sebenarnya pengen ngebunuh kamu waktu bikin trap itu, tapi aku nggak bisa karena nggak tahu, aku ngerasa nggak bisa aja gitu ngebunuh. Padahal sebenarnya itu keharusan yang harus dilakuin semua tentara Rusia. Mau tentara dari negara manapun, ketika mereka perang dan nemuin musuh, mereka harus ngebunuh. Dan itu nggak dilakuin sama si cewek karena dia ngerasa nggak bisa aja gitu. Dan si cowok juga bilang kayak, aku juga nggak bisa ngebunuh kamu, ngapain aku ngebunuh kamu, karena aku tahu kayak kamu orang baik. Kamu bisa jadi teman aku. Ya walaupun kamu sekarang bukan jadi teman aku, kamu udah jadi bagian lah dari hidup aku gitu. Sambil ngegombal, mereka senyum-senyum. Terus ya udah, mereka ngobrol satu sama lain kayak, aku sebenarnya pengen hidup damai, kata si cewek. Dia sebenarnya nggak mau jadi tentara, dia dipaksa sama ayahnya, yang ayahnya di mana dulunya seorang tentara tapi kira dia meninggal di medan perang, dan dia nggak bisa tahu ayahnya karena ayahnya meninggal aja gitu, nggak tahu kuburannya di mana, tempatnya di mana. Dia sedih banget tentang perang kayak gitu. Dia sebenarnya nggak mau, dia cuma jadi semacam med kit, ya, nolongin tentara-tentara. Ya walaupun kadang dia selama jadi tentara dia juga cerita kayak dia sering digodain sama cowok gitu. Tapi bedanya, kenapa tentara Amerika kayak kamu nggak mau nggodain aku gitu. Kayak kita serasa ngalir aja gitu. Dan akhirnya mereka, ya, you know, mereka pelukan lagi.
Akhirnya mereka tidur, pagi lagi. Mereka udah nggak tahu ini hari keberapa. Udah nggak tahu mereka udah kayak ngerasa inilah tempat mereka di pulau itu. Mereka nyari makan, bikin trap, makan minum, ngobrol apa yang mereka pinginin gitu. Hari-hari berlanjut. Si cewek rambutnya udah mulai panjang, ya dia minta potong rambut, dipotongin lah rambutnya sampai pendek sama si cowok. Rapi. Si cowok juga udah mulai agak gondrong. Kayak dipotongin sama si ceweknya. Mereka saling potong rambut bareng, pelukan. Berbulan-bulan mereka di pulau itu. Mereka sengsara, mereka sedih, mereka nangis bareng, ketawa bareng, sedih senang bareng di pulau itu. Mereka sampai udah lupa caranya ngebunuh orang. Bertahun-tahun setelahnya mereka tetap hidup hingga suatu hari. Di pagi hari mereka bangun. Di situ mereka emang ngebuat semacam sinyal SOS. Itu ada tulisan SOS di pesisir dan ada helikopter lewat. Dan notice itu adalah sinyal buat minta bantuan gitu. Helikopternya turun. Helikopternya agak jauh di sinyal SOS mereka dan di helikopter itu ada gambar bendera Rusia. Lengkap dengan senjata perang mereka, didatengin lah mereka berdua, cowok dan cewek ini. Dengan baju yang mereka pakai, tentara Rusia itu langsung nodongin senjata ke tentara cowok Amerika. Lalu si cewek kayak ngalangin mereka, ngomong pakai bahasa Rusia yang intinya jangan ngebunuh cowok Amerika itu. Dia adalah temanku, aku sudah bertahun-tahun di tempat ini. Akhirnya tentara Amerika mengiyakan dan si cowok Amerika dibawa ke helikopter itu bersama si cewek Rusia. Mereka naik helikopter, pergi dari tempat itu, dan mereka berada di sebuah rumah sakit. Mereka udah gak sadar. Lalu ketika cowok itu sadar, dia sendiri di rumah sakit. Terus ada orang ngedatengin dan dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kayak dia dari Amerika. Dia pengen nyelamatin si cowok itu buat balik lagi ke Amerika. Dan si cowok bilang, iya aku mau balik ke Amerika tapi aku mau sama cewek aku. Terus si orang Amerika ini bilang, gak bisa. Kamu gak bisa bawa. Oke, kalau gak bisa bawa aku mau ketemu dia sekarang. Akhirnya si cowok Amerika itu bilang kayak, kita gak bisa ngebawa dia. Sebenarnya kamu harusnya udah mati di helikopter, dibunuh sama mereka, tapi karena si cewek itu maksa buat nggak ketemu sama kamu, jangan ngebunuh kamu, ya udah akhirnya kamu diampunin dan kamu masih harusnya bersyukur udah bisa diselamatin mereka. Dan si cowok nangis sedih sesedih-sedihnya di rumah sakit itu. Kayak akhirnya dia pergi balik ke negaranya, ke Amerika. Di sana dia mendapat banyak penghargaan, dia ditulis di banyak berita, bahkan kejadian ini ditulis di buku-buku dan difilmkan. Bertahun-tahun lamanya akhirnya dia menemukan wanita yang sekarang adalah istrinya. Dan bersama istrinya ini dia mempunyai anak. Hingga suatu waktu dia pergi.
ke gedung pemerintahan di Amerika. Dia bingung, dia sebagai veteran perang bersama anaknya pergi, dan ketika sampai di sana betapa kagetnya di ruangan itu terdapat seorang wanita Rusia yang ternyata itu adalah orang yang menemani dia selama bertahun-tahun di pulau itu. Dan di situ si cowok nangis sejadi-jadinya. Dia nggak kuat, dia nangis, dan si anaknya itu bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah nangis? Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Kenalin, ini temen ayah dulu semasa perang. Mereka kenalan, si ceweknya udah nahan nangis, kayak kenalan sama anaknya, hai. Lalu si cowok nggak kuat natap si cewek itu karena dia emosi bertahun-tahun di pulau. Akhirnya dia sama anaknya pulang. Dan ketika pulang, dia bersama istrinya lagi nonton, biasa nonton-nonton film. Si anak cerita, mama, ayah nangis tadi. Kenapa? Gak apa-apa, tadi ada ketemu orang nangis. Oh, gak apa-apa, ya udah gitu. Paginya karena dia kesal, dia belum bisa meluapkan emosinya, si cowok ini pergi lagi ke gedung itu, gedung pemerintahan. Dan dia bertanya, kemana si cewek yang kemarin? Dan diberitahu si cewek ini cuma beberapa hari di Amerika dan dia mungkin 2 hari lagi pulang. Dia ada di hotel ini, bisa ketemu gitu. Akhirnya dia minta kontaknya dan mereka ketemu lah di lobi hotel. Si tempat cewek itu nginep di Amerika. Si cowok nungguin di lobi dan turun dari lift si cewek datang. Dan si cowok pas ngeliat si cewek nangis-nangisnya. Cantik dengan baju seragam Rusia, dia datang. Si cowok nangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Si cewek cuman sedih doang. Akhirnya ikutan nangis kayak. Si cowok bilang, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku tetap sayang sama kamu, tapi aku punya kehidupan. Dan si cowok pergi, si cewek nangis, dan cerita selesai. Seperti itu. Yang kamu tidur ya? Ya udah, nggak apa-apa deh. Ya udah, selamat tidur sayang. Semoga kamu bisa ngejalanin aktivitas besok ya. Oke, I love you.